Udah nih? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Faza Meong. Ini saya bantu Anda untuk menjernihkan nama-nama Anda yang saya bilang itu tuh. Maksudnya saya bilang, biar orang tahu kau tuh alim. Gitu. Bulut. Nggak aneh lihat ya, tiba-tiba ada Koki sama PNS berantem. Ada otaknya agak, nggak agak sih, tolol aja. Ada bapak lo nonton lo. Emang kenapa? Emang boleh ngomong tolol? Boleh. Tolol lo pak. Bukan ke dia dong, bukan ke dia. Bukan ke dia. Satu lagi temon. Buat cuci kaki. Gitu baru kita telan. Ini dapat seminggu nih begitu. Bau. Anjay, kali kedua datang ke sini, sekarang udah bawa. Terima kasih. Terima kasih ya. Keren banget ininya, ya cuma buat dipajang doang tapi. Ya ini siapa? Faza? Ini Blackjack. Blackjack. 21. Itu kartu. Oh, itu kartu. Kalau Oke. ini karakter dari Jepang buatan Osamu Tezuka. Oke. Dia legend. Kalau nggak ada Osamu Tezuka mungkin industri manga dan anime di Jepang nggak bakal sebesar ini. Bedanya manga sama anime apa? Kalau manga komik, anime film animasi. Oh, anime itu yang Kartun, film kartun. visual lah. Audio visual. Audiovisual, ya. oke. Terus bergerak kan, animation kan. Kalau manga ya komik. Oke. Komik sekarang kan bisa komik fisik, sekarang bisa komik di digital juga itu kan. Tapi ada sebutan barunya sih sekarang, webtoon. Oke. Kalau pernah dengar webtoon Ya. ya. Kalau manga ya komik. Bedanya maksudnya kan komik yang lain juga bikin komik, negara lain bikin iya. komik, kenapa sih? Bahasa doang. Oh, bahasa. Bahasa. Makanya kalau ada animasi Hollywood tayang di Jepang juga disebutnya anime juga. Oh, disebutnya anime. Soal juga. bahasa doang itu sebenarnya. Komik-komik kayak DC gitu-gitu disebutnya manga juga. Manga juga di sana disebutnya. Oh, oke. Sama kayak kita nyebut ini kan komik pakai huruf K kan, K-O-M-I-K. Ya. Kan asalnya juga dari serapan dari bahasa Inggris kan, comic kan, Ya, pakai C gitu. C-O-M-I-C. Iya betul, bahasa doang sih. Oke, nah si Osamu Tezuka. Osamu Tezuka ini orangnya udah nggak ada? Udah nggak ada. Oke, Dia tapi kayak- IP-nya masih ada. IP-nya terus ada. Salah satunya yang populer Astro Boy. Oh, Astro Boy. Astro Boy Oh, populer, seluruh dunia. iya seluruh dunia. Tapi kalau Blackjack ini juga sangat populer di Jepang. Karena Blackjack ini ceritanya tentang dokter ilegal. Oke. Dan Osamu Tezuka ini emang lulusan kedokteran yang jadi komikus. Oh, dia memang dokter. Tapi kayaknya nggak sempat Nggak praktek. langsung jadi komikus. Oke. Tapi kuliahnya kedokteran. Makanya Iya, dia iya. bikin karakter Blackjack ini. Blackjack ini udah ada animenya, udah ada? Udah ada animenya, komiknya juga udah ada, diterbitin juga di Indonesia akhirnya komiknya di Blackjack. Nah sekarang lo collab nih. Istilahnya Nah, iya. apa kalau di ini? Apanya? Istilahnya collab atau apa? Ya kolaborasi juga sih. Kolaborasi istilahnya, juga. Betul. Jadi gue dapat kesempatan sama perusahaannya Osamu Tezuka Production untuk kolaborasi sama IP gua karakter Shizuki gitu. Nih, Shizuki X Blackjack. Betul. Operasi di Kyokarta. Kyokarta. Oke. Sebelum kita tanya-tanya ya. Tanya-tanya ceritanya Kyokarta itu yang di dekat Cikarang ya? Nah. Oke. Mei. Nah, lo bisa nyampe ke Tezuka ininya gimana nih? Iya, sebenarnya waktu itu pernah bahas juga tuh di Hohohi. Hohohi. Kan gue punya agent di Jepang. Jadi agent di Jepang gue ini fungsinya dia bawa karakter gue Shizuki untuk diperkenalkan ke industri di Jepang. Oke. Salah satu kontribusinya adalah dia ngenalin gue ke Tezuka Production, perusahaan mendiang Osamu Tezuka. Oke. Karena gue dari dulu bilang ke mereka, ke agent gue tuh ngefans banget sama Osamu Tezuka. Gue tuh nikmatin komik-komik karya Osamu Tezuka karena memang dia komikus yang produktif banget. Udah 700 volume komik yang dia udah terbitin selama ini. Jadi emang rata-rata kalau bikin satu volume berapa? bikin satu volume mungkin butuh waktu 6 bulan kali ya. Set. Jadi memang dia sepanjang hidupnya bikin komik sama bikin anime, bikin animasi juga dia.
Oke. Jadi dia bikin sistem sekarang anime bisa diproduksi dengan budget terbatas, sedangkan dulu di zaman itu Disney kan mahal banget budgetnya. Mereka pengen animasi di Jepang itu bisa diproduksi juga walaupun dengan dukungan yang sangat terbatas. Akhirnya dia bikin sistem gimana cara produksi anime ini supaya bisa memungkinkan. Nah, sampai dan itu dibuat dari tahun sekitar tahun berapa ya dia? Kayak tahun 70-80-an sampai sekarang, makanya industri anime Indonesia di Jepang bisa besar banget sih. Nah, dari situ agent gue kenalin ke Tezuka Production dan nawarin karakter gue si Juki. Tadinya gue pikir, wah pokoknya kalau bisa kolaborasi apapun sama perusahaannya beliau, gue udah seneng banget dah gitu kan. Dan gak menyangka adalah mereka approve komik, karena komik sebenarnya justru paling susah. Maksudnya approve untuk collab di komik? Biasanya kan collab tuh yang di-approve misalnya merchandise, produk. Karena kalau komik kan berarti gue harus bikin ceritanya juga. Dan gue harus dapat approval, ceritanya bener nih. Blackjack tuh emang begini dan segala macam, risetnya juga lebih panjang. Dan ternyata mereka okein tuh buat komik, buat Blackjack diadaptasi jadi stylenya si Juki. Akhirnya Blackjacknya pun gue juga yang gambar. Jadi menurut gue sih kehormatan banget gue bisa ngegambar karakter Blackjack ini sih. Dimana Blackjack ini lo gambar juga? Iya, karakter Blackjack-nya yang di komik ini gue juga yang gambar. Jadi Blackjack versinya gue gitu ya. Dan mereka sangat terbuka ya, gue senengnya dari Jepang itu mereka sangat, gue sangat di-respect sebagai kreator ketika gue bikin karakter Blackjack yang cukup agak mirip mendekatinya versi Osamu Tezuka, gue malah dibilang gini, udah versinya Juki aja, disesuaiin aja lagi stylenya, nggak usah terlalu mirip sama versinya Tezuka, nggak apa-apa. Kalau yang ini yang apa? Mirip yang apa nih? Ini yang versi lo? Ini yang versinya Tezuka asli. Gue kayaknya bawa deh komik yang versi yang versi asli, coba. Versi asli ya? Coba. Nah. Ini nih versi aslinya. Klasik, kalau lihat gaya gambarnya klasik banget sih kalau Tezuka yang... Oh iya ini. Iya, klasik ya gambarnya. Karena ini tahun-tahun 70-80 kayaknya. Walaupun nggak plek-ketiplek, tapi tahu, oh ini Blackjack gitu. Iya, bener. Iya. Bener. Anjay, ini kok di sini ininya? Iya kan, kalau Jepang dari kanan ya? Dari kanan Jepang. Kayak Al-Quran ya? Iya. Bener. Dari kanan ya Jepang? Iya. Baru tahu gua. Iya. Yang komik-komik terjemahan zaman dulu 90-an diterbitinnya dari kiri, tapi yang asli sebenarnya dari kanan. Nah, sekarang terjemahan Indonesia juga udah mulai dari kanan Jepang, iya. Oh gitu. Nah, kalau tulisannya dia tuh dari kanan ke kiri juga? Atau atas bawah? Dari kiri ke kanan juga, atau atas bawah ya. Tapi kalau tulisan kiri ke kanan juga. Tapi kebanyakan atas bawah gue lihat kalau di komik deh. Jepang. Nah, kalau buku Jepang? Ya, atas bawah kan? Gini kan? Iya. Novel. Oh gitu dia. Dah, gue baru tahu umur udah 55. Iya, ada juga yang baru-baru ya. Oke, akhirnya lo ke ini bulan apa nih? Tahun berapa? Waduh, tahun berapa itu ya? 2022 kayaknya deh. 2022-2023. Oh, berarti lama dong produksi ini nih. Oh, kalau gue start produksinya sih di 2024. Cuman wacana Tezuka Production pengen kolaborasi sama kita udah approve-nya gitu maksudnya kapan? Oke, kita bikin udah di-approve nih, collab nih. Ya, 2024 lah. 2024. Oh, jadi setahun lah ini produksiannya. Betul, setahunan lah produksiannya untuk satu buku. Itu gimana sih ininya? Prosesnya. Urut-urutannya gitu? Iya, jadi biasanya kita tawarin dulu ke mereka, kan mereka udah oke collab sama kita dan udah oke ngikutin style ceritanya si Juki yang lebih komedi ya. Jadi kita tawarin beberapa sinopsis dulu, cerita, proposal ide cerita, yang mana yang mereka suka, gitu kan. Terus mereka salah satunya pilih yang ini, Operasi di Kyokarta ini, dan menurut mereka udah cukup oke. Dari situ kita tawarin ceritanya masih berupa skrip. Berupa skrip, tulisan berupa aja teks, berarti ya, berupa teks, supaya mereka bisa tahu dari, kan kalau sinopsis nggak terlalu detail. Ini kayak semacam storyline-nya dari awal sampai habis. Once mereka sudah approve, baru akhirnya kita bikin gambarnya. Nah, gambarnya prosesnya kita bikin sketsanya dulu. Sketsanya jadi bentuknya masih kayak OVJ gitu, lempar-lempar. Nah, itu bisa juga sketsa yang itu. Jadi sketsanya dulu. Gambarnya belum jelas, tapi ceritanya alurnya udah kelihatan gitu ya. Kan ini komiknya ada beberapa chapter gitu ya, ada 9 chapter. Jadi kita paralel tuh, Cing. Kita bikin komik sketsanya dulu, chapter pertama, terus kirim ke mereka. Terus mereka ada komen, ada feedback, ntar kita revisi di bagian sketsa dan segala macem. Terus kita lanjut lagi. Jadi bolak-balik kayak gitu sih sama mereka approvalnya. Nah, nanti sketsa mereka udah approve semua, kita finishing komiknya, kita inking, kita lettering, kita layouting.
Nanti versi udah finishnya juga kita kirim lagi ke mereka untuk approval terakhir. Kayak ginian kualitas kertasnya juga? Enggak, mereka nggak sampai ke situ. Oh. Karena mereka kayaknya udah tahu karena si Juki ini memang produknya banyak di komik, jadi mereka udah percaya aja sih sama kita. Dan kebetulan kan penerbitnya kan ini juga Alex Media sama yang nerbitin komik Blackjack juga. Di Indonesia, penerbit yang sama. Jadi mereka udah tahu standarnya udah tahu ya. Udah tahu. Iya. Nah, ini dipasarin di toko buku ada, di online tab juga ada. Maksudnya di Indonesia apa di sono di Jepang? Sekarang masih di Indonesia, kita lagi usaha juga gimana caranya juga bisa nanti diterbitin di Jepang gitu. Oke, berarti ditranslate lah semua nih. Iya, insya Allah. Ditranslate. Iya. Haruyoso siapa Haruyoso? Nah, itu ceritanya presidennya Kyokarta. Presiden Kyokarta. Oke, sekarang kita masuk ke ceritanya ya. Juki ini lagi ngapain? Tiba-tiba ke sini. Juki itu dapat tugas dia kan dia mahasiswa desain. Oke. Ada tugas bikin dokumenter. Oke, bentuk video. Bikin dokumenter. Terus dia tiba-tiba dia terjebak di sebuah kota misterius. Jadi ini kayak Wakanda gitu loh. Di tengah-tengah hutan tiba-tiba ada kota dengan budaya dan teknologi yang cukup hebat gitu ya. Tapi kotanya itu tampilannya itu kayak Jepang dan Indonesia. Jadi pakai batik tapi di atasnya kimono gitu loh. Nyampur-nyampur. Rumahnya juga kayak gitu. Jadi ini sebenarnya kita juga mau ngasih lihat visualisasi simbol kolaborasi ini sih lewat kota Kyokarta ini. Ternyata di Kyokarta ini lagi ada wabah. Ada wabah penyakit, bukan COVID. Tapi Kopat. Satu masyarakat semuanya tumbuh bulu hidungnya panjang-panjang. Kelebihan. Betul, kelebihan. Apa gitu. Betul, bahkan sampai dikepang-kepang. Jadi lifestyle juga, jadi fashion juga gitu kan. Ada yang udah berdamai juga sama itu. Nah, si presidennya nih Haruyoso ini manggil Dr. Blackjack. Karena ini dokter legend kan dia kan ceritanya. Untuk menyembuhkan fenomena penyakit ini gitu ya di masyarakatnya. Kalau Blackjack ini sebenarnya universe-nya di mana? Kok sih presidennya tahu ada Blackjack? Nah, di cerita-cerita Blackjack, kalau nyoba baca, memang Blackjack ini suka diundang sama negara antah berantah. Oh, gitu. Karena udah masyhur lah. Dia sebagai dokter legend gitu ya. Jadi dia sering diundang dan penyakitnya juga aneh-aneh kalau di sini. Jadi suka ceritanya tuh memang bukan yang terlalu saintis gitu ya. Tapi memang penyakit-penyakit yang kayak gitu-gitu juga ada yang aneh-aneh. Tapi lebih banyak ngebahas sisi moral sebagai dokter. Jadi dia suka minta bayaran mahal, tapi kalau ke penguasa, tapi kalau ke rakyat kecil, dia selalu ngasih pengobatannya gratis. Tipe-tipe yang gitu. Kayak superhero sih dia, cuman dokter bentuknya. Dan dia ketemu Juki di Kyokarta ini. Saat lagi ada wabah itu, si Haruyoso manggil lah ke Blackjack. Pada saat yang bersamaan, Juki lagi bikin dokumenter di situ, ketemu kota Kyokarta dan dia terjebak. Dokumenternya tentang apa? Dokumenternya sebenarnya awalnya tentang Juki pengen neliti di gunung itu kok banyak orang-orang yang hilang. Ternyata banyak yang terjebak di Kyokarta. Kayak gitu sih ceritanya. Ternyata diculik. Ini cerita tahun 98. Kok kesana. Tapi ngomong-ngomong ya, ini si Haruyoso ini sebenarnya punya agenda di komik ini. Haruyoso ini? Nah, dia mau mindahin istananya ke tempat yang lebih sakral lagi. Jadi itu jadi polemik di negara Kyokarta. Mindahin ibu kota? Enggak, istana kalau di sini. Tapi kan istana ada di ibu kota dong. Maksudnya lo mau bikin istana di satu tempat, ya tempat itu jadi ibu kota. Semacam itu. Agak familiar ya memang ya? Iya. Memang saya terinspirasi dari banyak cerita memang. Udah dibangun istananya? Sedang ingin dibangun ceritanya. Baru ingin dibangun. Tapi wabah ini muncul. Itu ceritanya memang. Nah aja kan, kalau kita kan beda. Lagi ada wabah di sana dibangun. Ya mirip kan? Iya, cuman kalau ini kan karena mau dibangun nggak jadi karena ada wabah. Ini juga sama, lagi dibangun juga. Pas wabahnya juga ada. Betul. Dia udah panjang banget si Haruyoso juga ininya. Ininya ya? Bulu hidungnya ya. Baju kepangnya pakai begini. Iya. Dia pemimpin tertinggi di Kyokarta. Betul. Kyokarta ini apakah gabungan antara Kyoto dan Yogyakarta? Kenapa jadi Yogyakarta? Kyokarta ini ya lo dapat idenya dari mana? Ya idenya sebenarnya karena ini
kita kolaborasi antara Indonesia dan Jepang. Ya, gue pengen nampilin sebuah kota misterius kayak Wakanda yang orang nggak pernah tahu dan mereka tertutup gitu ya. Tapi ngambil inspirasi dari budaya Jepang dan Indonesia. Dan Indonesia kan pernah dijajah sama Jepang memang kan. Iya. Itu sih, itu ada di tengah-tengah Jawa gitu. Iya. Haruyoso juga ini namanya tuh antara Campuran kan? Campuran. Iya, betul. Antara Jepang sama Jawa gitu. Dia punya anak namanya Sukiwati. Memang gitu-gitu konsepnya. Iya. Oh, dia punya anak namanya Sukiwati. Betul. Nah, akhirnya dia bersilangannya di apa nih? Nanti persilangannya karena Juki ditangkap sebagai imigran gelap kan, Juki kan terjebak kan. Si Blackjack-nya ntar nolongin dia untuk cover dia lah gitu. Udah Juki jadi asisten saya aja. Saya butuh orang ini untuk mendokumentasikan supaya saya bisa nyembuhin penyakit ini gitu. Dia kan juga nggak tahu sama penyakit ini. Dia harus berpetualang ke berbagai macam daerah untuk di dalam Kyokarta untuk meneliti gimana caranya wabah ini bisa disembuhin gitu. Jadi mereka berpetualang lah berdua, Juki sama si Blackjack gitu. Oh, jadi ceritanya sekitaran itu dah. Betul. Jadi lo kerjakan selama setahun. Iya, ini ada prosesnya nih aku bikin Oh, juga. ini prosesnya? Ini tentang, ya, itu kan udah selesai tuh, tamat di situ. Itu kita bikin juga. Oh, ini tamat di sini. Belakangnya kayak yang film-film dah ya. Iya, kayak behind the scene-nya. Behind the scene-nya. Tentang gimana ini bisa terjadi, proses kolaborasinya. Oh, tahun 2015 lo pergi ke Jepang. Anjay. Jadi tiap gua ke Jepang tuh gua selalu datengin museumnya dia, Osamu Tezuka. Terakhir lo ke Jepang kapan? Terakhir tahun lalu. Tahun lalu? Dalam rangka ini? Tahun ini. Bukan dalam rangka ini sih. Bukan dalam rangka ini, emang ke Jepang aja? Emang ke Jepang aja. Emang gue tiap tahun selalu ke Jepang. Gue seneng ke negara itu. Pulang gitu. kampung lah istilahnya. Kayak pulang kampung, kayak naik haji lah. Iya lo. Lo ke Jepang. Apa yang lo itu kan udah sering ke situ-situ lagi dong? Nggak tahu. Kotanya mana kotanya? Kotanya ya Tokyo, Osaka. Nah kalau si museumnya Osamu Tezuka ini di Takarazuka. Dekat Osaka. Jadi 30 menit naik kereta dari Osaka. 30 menit naik kereta, ada kota namanya Takarazuka, itu kotanya kayak Eropa. Aneh kan? Jadi bangunan-bangunannya tuh kayak Eropa, terus memang karena itu kota ini, seni pertunjukan... showbiz. Jadi banyak pertunjukan musikal gitu loh. Apa namanya istilahnya? Kabaret. Iya, kabaret. Opera, banyak kayak gitu di situ. Jadi kayaknya... Tapi itu tradisional? Ada yang tradisional, ada yang ala-ala Eropa juga gitu. Jadi kuat banget seni pertunjukannya di sana. Nah, di situ ada museumnya Osamu Tezuka. Jadi gue setiap ke sana tuh gue cuman datang untuk balik lagi mengagumi kayak manifesting gitu ya. Karena gue mempelajari bagaimana beliau ini nggak cuman sebagai komikus atau animator, tapi dia juga punya visi untuk ngebangun industrinya. Karena apa yang gue lakukan selama ini juga gue nggak cuman bikin, tapi gue punya concern supaya industri komik di Indonesia besar, supaya industri animasi juga besar gitu kan. Gue tuh selalu menyerap gitu ya, apa sih yang dia lakukan di zaman itu, di zaman serba keterbatasan gitu ya. Dan memang setiap gue kesana gue sih selalu nangis ya. Dengan cerita-cerita dia. Injak sendiri. Berarti ada sesuatu yang baru selalu lo dapetin walaupun lo berkali-kali ke sana? Selalu ada yang baru di Jepang, selalu ada. Apa aja, segala macam ada. Gue selalu suka banget ngikutin pameran yang baru di sana, pertunjukan-pertunjukan atau event-event yang ada di sana yang berhubungan sama pop culture, karena gue emang suka banget sama pop culture ya. Iya. Ini sebenarnya kalau industri ini di Indonesia itu lebih ininya tuh collab-collab. Maksudnya gini, misalnya musik ya. Misalnya musik itu sekarang tuh musik kayaknya udah jadi satu lah sama merchandise-nya dia. Iya, benar. Nah, kalau yang ini nih jadi satunya sama apa? Komik ya. Kalau komik itu sebenarnya jadi satunya sekarang ngedekatnya ke animasi. Ke animasi atau film. Soalnya beberapa komik juga diadaptasi jadi film kan. Ada webtoon yang diadaptasi jadi film. Kemudian misalnya kayak Gundala kan komik asalnya. Iya, Gundala. Jadi film gitu ya. Jadi aku ngeliatnya dekatnya ya ke film animasi, komik, tapi merchandise pun juga gitu. Jadi banyak sekali komikus-komikus indie sekarang mereka cetak komiknya sendiri gitu ya. Kalau gue kan yang penerbit ya. Tapi ada komikus yang indie labelnya gitu ya, nggak punya penerbit, tapi mereka cetak sendiri. Terus mereka datang ke sebuah event komik, mereka jual langsung, mereka langsung ketemu sama pembacanya dan mereka juga bikin merchandise-nya. Salah satu yang gede kalau tahu Komifuro di Tangerang di BSD itu gede sekali. Banyak banget kreator-kreator komik lokal yang jual komiknya di situ gitu. Jadi emang gua ngerasa ada kemiripan juga nih sama musik.
misalnya kayak musik tuh mungkin dulu kita jual kaset ya. Jual kaset, terus sekarang udah akhirnya orang semua streaming. Ya. Akhirnya orang beli piringan hitamnya atau beli paket merchandise-nya itu lebih ke collectible ya. Mungkin komik juga sekarang dinikmatinya juga di ponsel kan. Ada banyak orang yang sekarang terutama Gen Z sama Gen Alpha ya, baca komik tuh di handphone atau di laptop gitu, di tablet. Mungkin kelama-kelamaan komik cetak ini juga akan jadi semacam barang collectible yang eksklusif gitu. Walaupun penikmat komik cetak sekarang masih ada ya. Bedanya sama musik mungkin sekarang masih ada juga yang beli komik cetak gitu. Kalau musik kan mungkin kayak CD-nya, kasetnya dibeli juga muternya pakai apa gitu. Buat collectible aja kan, buat disimpan aja nih, punya nih ada tanda tangan musisinya gitu kan. Iya. Tapi kalau yang ini nih, si Juki collab sama Blackjack ini di digitalnya ada juga? Belum. Kita memang eksklusif untuk di komik cetak dulu aja. Dan udah dijual nih sekarang? Udah dijual juga sekarang di Gramedia, di online juga ada. Waktu itu kan gue sama siapa? Sani Budi ya? Sani Budi, ya. Sani Budi kan dia juga bikin komik ya? Bikin komik ya. Dia bilang memang selama kalau lagi ada pameran, siapapun yang berpameran di sana, komikusnya, rata-rata sold out. Iya, karena memang rata-rata udah punya penggemar sendiri. Iya. Ataupun baru tahu juga orang beli aja. Betul. Tapi kan itu jarang. Jarang gimana? Jarang, eventnya itu jarang. Eventnya sebenarnya sekarang udah mulai banyak, walaupun mungkin nggak ada tiap bulan, nggak ada tiap bulan ya. Iya. Mungkin sebulan ada sekitar mungkin 3-4 event, dan ada beberapa juga di daerah, kayak di Jogja juga ada gitu. Jadi biasanya misalnya ada event Komipara di Jogja, semua komikus yang di Bandung, di Jakarta juga pada ke Jogja tuh. Gitu. Jualan di sana gitu kan. Balik lagi di BSD ada Komifuro. Orang Jogja, mungkin orang Semarang yang bikin komik juga pada datang ke sana gitu untuk buka booth di sana. Jadi masih ada beberapa event, dan saya pikir juga banyak juga komikus-komikus yang sifatnya misalnya mereka nggak full time jadi komikus sebenarnya. Mereka kerja juga sambil di tempat lain, sehingga di waktu luangnya mereka bikin ini semacam hobi, tapi juga menghasilkan kan pada akhirnya hobinya untuk ketika itu dijual di event-event. Gitu sih sekarang pemetaan industrinya. Dan kupikir juga kalau ngomongin industri, mereka yang indie-indie ini mungkin nggak masuk banget ke industri gitu. Nah, kalau kayak gue kan karena kita di bawah penerbitan, kita udah industri banget sebenarnya ya. Di toko buku jualnya. Kadang-kadang kita di event juga ada gitu. Kita juga langsung direct pameran juga, ikutan juga. Ya kalau musik kan juga banyak orang-orang yang personil itu sebenarnya kantoran. Iya, benar. Pulang kantor main musik, latihan, terus manggung. Tapi lama-lama resign juga dari kantornya. Kalau makin naik ya, makin naik biasanya resign. Bener, ada juga yang kayak gitu kok. Di komik juga terjadi kayak gitu? Terjadi. Mirip-mirip ya ternyata ya, sama musik ya, gue pikir ya benar. Tapi yang pasarnya cukup ini, maksudnya. Kalau yang sepengalaman lo deh, berapa eksemplar yang bisa ke jual? Kalau gue ya, kalau gue agak beda sih, karena komik gue tuh udah hampir 70-an buku gue terbitin. Rata-rata itu mungkin 30.000 lah adalah. Banyak ya? Kalau Juki ya, tapi memang Juki menurut gua nggak bisa dijadiin benchmark sih, karena agak anomali gitu ya. Gua kalau disuruh bikin restart lagi, suruh bikin Juki bisa gini lagi juga, gua nggak tahu bisa apa nggak gitu kan. Tapi gua pikir kalau di skala-skala indie bisa nge-sold outin 500 eksemplar aja udah oke menurut gua. 1000 juga udah oke banget sih kalau skalanya indie ya. Kalau gua kan terbantu, gua didistribusi di toko buku dan segala macam, sehingga penjualannya bisa sebesar itu. Tapi skala indie gua ngelihatnya 500 sampai 1000 eksemplar bisa kejual itu udah keren banget sih. Tapi kan artinya potensi orang untuk beli ada sebanyak orang beli Juki gitu kan? Betul. Sebenarnya potensinya ada. Potensinya kayak gitu. Sama kayak yang beli komik Jepang kan juga masih banyak sebenarnya. Komik-komik One Piece, komik-komik Naruto yang dijual di toko buku kan penjualannya juga masih lumayan oke gitu. Jadi itu kan pasar juga sebenarnya. Jadi kalau kita sebenarnya masih makin banyak kita serbu gitu ya dengan komik-komik lokal, harusnya marketnya ada. Tapi memang menurutku sih nggak selalu, mau kita seusaha apapun kalau pemerintahnya nggak push juga, nggak ikutan push, kayaknya emang akan susah. Harusnya gimana sih pemerintah nih, ininya apa konkretnya tuh apa tuh supaya bisa nge-boost industri kreatif lah. Industri kreatif ya, secara umum ya. Mungkin ngomongin IP-nya ya, IP lokal ya. Sebenarnya dari regulasi sih mungkin bisa bantu juga. Misalnya gini ya, kalau ngomongin komik aja, ngomongin regulasi, boleh dong pajak-pajak penulis, entah itu penulis komik, penulis novel, itu jangan sebesar itu. Kita kan hidup dari royalti ya sebenarnya ya. Kita dapat royalti sekitar 10-an %. Tapi mungkin yang udah gede bisa 15% gitu ya. Ini satu buku misalnya 70.000. Berarti satu buku yang terjual, kalau 10% gue dapat 7.000.
ya kan? Kalau jualannya kecil susah banget gitu. Udah gitu dipotong lagi sama pajak. Misalnya ngomongin pajak aja itu udah bisa ngebantu banget kalau itu bisa diringankan atau bahkan dikasih ditiadakan dulu deh. Karena industri kalau di Denmark gimana gitu baru ini juga meniadakan pajak buku. Iya. Terus atau kayak di Malaysia itu bahkan pemerintahnya tuh pengen mendorong anak-anak untuk doyan baca. Caranya mereka ngesubsidi, kalau nggak salah mereka punya budget untuk anak-anak sebulan, gue lupa, gue mungkin salah ya, cuman sekitar 10-20 ringgit Malaysia untuk khusus beli buku. Sehingga penerbit yang ngeluarin buku-buku pendidikan komik untuk anak, keserap itu, karena disubsidi pemerintah, anak-anaknya tuh suruh beli bacaan. Itu menurut gue sangat ngebantu karena Juki sekarang udah di Malaysia juga kan, udah diterbitin sama penerbit Malaysia dan kebetulan ya penjualannya Juki bagus karena ada program itu juga dari pemerintah gitu. Kayak kita ngasih ke AJP sebenarnya tapi hanya bisa dipakai buat beli buku misalnya gitu. Iya, betul. Itu menarik juga tuh kalau kita ngomongin buku. Tapi kalau ngomongin industri kreatif menurut gue sih pemerintah tuh harus punya grand plan yang panjang dan strong gitu ya. Karena misal kita ngeliat Korea punya industri kreatif sekarang bisa sebesar ini, K-pop, K-drama, segala macam. Itu kan pemerintahnya juga punya concern. Karena mereka sadar kayaknya, wah ternyata ini yang bisa kita jual selain kita cuma jual elektronik, misalkan LG, Samsung, mobil. Ternyata K-pop ini bisa mendatangkan banyak devisa untuk negara mereka gitu kan. Dan mereka bikin grand plan-nya nggak main-main gitu udah dari dulu gitu. Mereka desain. Nah, yang masalah dari kita tuh sebenarnya pemerintah kita itu pernah mungkin punya grand plan, grand design buat industri kreatif, tapi begitu rezimnya berubah, maka restart lagi, ganti lagi. Butuh sebenarnya grand design yang memang nanti nggak bisa geser-geser lagi nih, walaupun masih bisa di-adjust sesuai kebutuhan zaman, tapi ini dong yang kita hajar gitu, yang kita akan aplikasikan. Jangan tiap ganti rezim, ganti lagi. Tapi produknya menurut lo bisa nggak? Maksudnya kalau ngomongin Korea, mungkin produknya juga bermutu, sehingga begitu dapat manajemen yang bagus, ya dia jadi ikut naik. Nah, kita tuh sebagai penghasil produk kreatif, menurut lo oke? Gue selalu percaya orang Indonesia ini justru orang-orang yang kreatif banget. Makanya banyak misalnya komikusnya Indonesia itu malah ngerjain komik Marvel. Malah animator Indonesia ngerjain Disney, ngerjain. Indikatornya itu aja ya sebenarnya. Iya, itu kita secara kualitas sudah oke. Satu, tapi kan kita itu selalu lack of manajemen sama bisnis. Kita bisa bikin, tapi kita nggak tahu cara ngejualnya biasanya. Nah, itu harus diisi. Diisinya dengan apa? Banyak orang yang bertalenta tapi sulit nyari pemodal. Karena misalnya gini, mau bikin film animasi yang bagus banget, kan butuh modal gede. Makanya gue seneng banget ada Jumbo ya. Mereka berani banget untuk put big capital buat bikin mahal banget itu film Jumbo gitu. Dan ternyata berhasil loh, ini taruhannya berhasil gitu. Itu sinyal yang bagus sebenarnya. Jadi kalau misalnya pemerintah juga bisa ngasih akses pemodalan, nggak harus pemerintah yang ngemodalin, tapi misalnya dihubungkan lah ke pemodal-pemodal, dan misalnya kreator-kreator ini atau para IP bisnis ini bisa di training gimana caranya bisa di link bisnis gitu ya. Karena itu yang selalu jadi kekurangan kita bisa bikinnya, tapi ketika ngomongin bisnis bingung. Ketika ngomongin, karena bikin sesuatu yang keren satu kali mungkin gampang, tapi bikin itu sustain, berkelanjutan dan terus menghasilkan dan bisa bikin lapangan pekerjaan, itu another things gitu ya. Itu sesuatu yang mungkin lebih susah lagi. Misal contohnya kayak Malaysia aja. Malaysia itu dia punya kayak BUMN-nya, mungkin kayak nggak kayak Danantara, cuma namanya MDEC. Dia itu nge-support yang ngemodalin Upin Ipin, Boboiboy. Makanya mereka bisa menghasilkan animasi-animasi bagus dan populer juga di Indonesia kan si Upin Ipin ini. Itu karena pemerintahnya ikutan chip in, modalin gitu lewat MDEC-nya itu gitu. Dan gua rasa harusnya sekarang kita udah punya nih sebenarnya Danantara kan. Danantara sebenarnya bisa diarahin untuk modalin project-project ekonomi yang berhubungan dengan ekonomi kreatif sebenarnya. Jangan Danantara malah modalin K-pop kan katanya terakhir. Itu bingung banget lah kenapa ke K-pop. Tapi ya mungkin ngelihatnya cuma dari kacamata angka-angka doang. Padahal menurut gue yang namanya investasi, mikirin angka penting, tapi mikirin legacy dan mikirin penyebaran budaya, diplomasi budaya lewat konten-konten kreatif juga penting. Kita tahu ramen, tahu sushi kan gara-gara baca Doraemon, nonton Naruto gitu kan. Kita jadi familiar sama makanan Jepang misalnya gitu ya, karena kita nontonin konten Jepang, konten Korea, ngelihat drama Korea,
Ada makan selalu kimchi, ya kan? adegan makan selalu Adegan makan selalu ada. Kita jadi Ya. pengen kimchi juga, kita jadi familiar sama makanan. Bahkan budaya-budaya Korea juga jadi tahu kita gitu. Iya, iya. Padahal kalau kita lihat ya, misalnya kalau kita ambil musik deh, kalau apakah ini ada campur tangan dari pemerintah atau enggak, tapi musik kita di negara ASEAN paling tidak udah ngetop Iya, ya. musik sih gila sih kita. Apalagi kalau di push ya. Bener. Maksudnya gue suka lihat beberapa ada Ungu konser di Malaysia full Oh, book. Malaysia sih sama musik Indonesia sih udah gila-gilaan banget mereka. Iya, artinya orang tertarik Iya, dengan produk kita gitu ya. Tertarik, sebenarnya tertarik. Oh. Tinggal harus punya arah kan. Ya, Kan ya, pemerintah memfasilitasi dan mengarahkan arahnya mau gimana. Kayak tiba-tiba film Parasite tiba-tiba bisa menang Oscar kan bukan karena film Parasite hanya bagus, tapi di campaignin memang. Ya, ya. Selama Oscar berjalan itu mereka campaignin si pemerintah Korea dan ngeluarin kocek dana yang besar sekali untuk bisa Parasite menang. Itu namanya concern gitu. Itu namanya program gitu. Kalau dalam skala kecil sebenarnya ada nggak sih dukungan pemerintah nih? Ada banget sih. Menurutku belakangan Aircraft ini sangat aktif ya untuk mendukung IP-IP lokal. Aku juga sering kerja bareng sama Kementerian Aircraft ini. Terakhir kita bahkan difasilitasin untuk kita promosi di Singapura. Jadi bis-bis sama taksi di Singapura, sama di stasiun MRT ada gambar Juki, ada gambar Jumbo, Oh, keren. ada gambar IP juga namanya Milk Mocha. Jadi kita juga difasilitasin untuk ngepromosiin IP kita, ngepromosiin tourism kita juga. Jadi Juki waktu itu ngepromosiin Sumatera Barat. Jadi ada gambar Padangnya di situ, ada Jukinya juga di situ. Kita promosiin ke 50 taksi, 13 bus di Singapura. Jadi Aircraft sekarang sih aktif banget ya. Cuman kayaknya memang Aircraft sekarang tuh gue ngelihat budgetnya tuh nggak terlalu gede. Karena katanya kayaknya keserap sama MBG semua. Tapi emang kita gimana bisa kreatif kalau kita lapar? Betul. Gue beberapa kali tuh ngelihat di billboard jalanan Muklai. Oh, Muklai, benar. Gue lihat di Plaza Semanggi kalau nggak salah, terus di Ratu Plaza. Itu apa sih? Kayaknya itu sebagai platform CCTV Vision-nya kan dia CCTV Vision. jualan ini ya space buat ads sebenarnya ya. Oke, ya. Mungkin daripada itu kan masih kosong berarti space ads-nya, daripada cuma tulisan space kosong, mungkin dia kolaborasi lah sama seniman lokal si Muklai untuk supaya bisa menarik gitu kan. Oke. Lebih ke situ sih gue lihat sih kayaknya. Iya. Tapi bagus banget. Bagus banget, menarik kan? Menarik di mata gitu. Orang jadi ngelihat CCTV Vision. Jadi ingat juga kan. Betul. Iya. Kayak Muklai, Wadit itu beberapa kali gue lihat dia melakukan kayak keluar negeri lah. Pameran. Wadit juga termasuk sering ya? Sering juga. Mas Wadit juga sering. Dengan Van Cichan ya? Van Cichan, betul. Van Cichan tuh juga ada IP yang kuat juga. IP yang kuat juga. Kalau di skena ini nih. Iya, karena target marketnya lebih ke semua umur kan. Kalau Van Cichan kan, lebih ke anak-anak gitu ya. Menurut gua, target market anak-anak nih yang ngegarap nih belum begitu banyak. Dan padahal potensinya gede. Sebenarnya kan target marketnya anak-anak dan orang tuanya kan. Iya. Makanya kayak Jumbo kan bisa berhasil banget karena target market semua umurnya dapat semua gitu. Oke. Nah itu kan kepentingan pemikiran atau pemikiran lah bahwa ini marketnya jadi gede. Iya. Si Jumbo lah misalnya. Jumbo, karena ini film untuk anak-anak, kalau mau nonton bapak sama ibu pasti ikut. Betul. Nggak bisa berangkat sendiri tuh anak-anak gitu. Jadi pasti akan gede. Tapi kalau secara konten, menurut lo Jumbo yang bikin se-booming itu apanya? Menurut gua cerita ya. Cerita tentang, dan menurut gua karakter desainnya si Don ini lucu, imut-imut, sehingga orang dari ngeliat visualnya udah gemes. Terus animasi udah gemoy. Ada gemoy lagi, masuk lagi. Terus selain itu kualitas animasinya juga keren banget di era sekarang. Menurut gua, dan karena mereka berani untuk ngeluarin budget segitu sih menurut gua. Itu apa yang bikin mahal untuk menghasilkan itu? Banyak hal. Misalnya dibandingin sama, nggak bisa dibandingin sih, tapi One for All. Kok itu jadi pembanding? Kasihan Jumbonya dong kalau itu yang membanding. Bukan One for All yang kasihan, bukan. Maksudnya gue bandingin jauh nih. banget itu. Kenapa? Kan oke. Itu permasalahannya apa? Permasalahan. Menurut gua permasalahannya One for All itu pertama dia. Sorry sebentar. Apa?
kan udah ada ini si Jumbo nih. Iya. Dia tinggal lihat gimana sih Jumbo bikinnya, misalnya softwarenya apaan sih, ridernya gimana sih. Tinggal kan dia udah jadi, tinggal melakukan. Problemnya kayaknya dia nggak gitu. Kalau orang bener begitu dong. Iya. Bikinnya berapa lama sih Jumbo? 5 tahun gitu kan. Kan mereka katanya bikin cuma 2 bulan. Itu aja kan berarti nggak ngelihat Jumbo dong. Cuma ngelihat kesuksesannya doang, tapi nggak ngeneliti gimana sih Jumbo bikinnya. Itu kan masalahnya. Iya. Jauh banget udah, maksudnya durasi bikin jauh. Teknis pembuatan juga mereka, problemnya adalah mereka nggak bikin dari awal. Mereka ngambil aset-aset yang ada, jadi aja yang udah beli jadi. gitu ya. Jadi ya susah dibandinginnya. Itu emang udah nggak bisa gitu. Caranya udah salah banget. Itu. Ya artinya kan Jumbo udah kasih standar. Lo di Indonesia lo bisa bikin kayak begini. Bisa. Tapi kan tidak murah juga. Iya. Dengan SDM yang ada, dengan teknologi yang kita punya, dengan hardware yang udah ada di Indonesia, sebenarnya bisa bikin kayak gitu. Bisa. Ya berarti kan One for All pertama nggak punya concern untuk bisa bikin kayak gitu karena misalnya mereka nggak menyediakan budget yang cukup. Kan budget ngaruh dong. Iya. Kayaknya mereka bikinnya swasembada tuh. Oke. Gua dengar kayaknya dia cuman nyumbang-nyumbang aja, animatornya bikin ini. Makan soto tiap hari. Ya, yang gitu-gitu doang. Jadi memang nggak punya nggak punya concern untuk ngemajuin industrinya, lebih kepada pengen happy-happy aja bikin animasi tentang kemerdekaan, entah mau ngejilat siapa kan itu sebenarnya. Nggak tahu. Tapi kok dapet jam tayang? Gue tahu kenapa. Karena salah satu produsernya katanya memang anggota asosiasi bioskop. Oh gitu. Jadi ya kenal di dalam kan. Jadi kan ya akan lebih mudah memang kalau udah kayak gitu. Nah sebenarnya setahu lo orang banyak gak sih yang lagi bikin animasi, film-film? Garuda di Dadaku dijadiin animasi. Oke. Sama Best Entertainment. Udah ada teasernya. Oke. Udah bisa nonton juga teasernya. Panji Tengkorak ya? Panji Tengkorak lagi tayang sekarang. Cuma karena situasinya nih, makanya sayang banget. Kalau Panji Tengkorak dia siapa yang bikin? Falcon Pictures, satu PH sama Juki juga. Kebetulan tim produksinya juga tim produksi yang ngerjain Juki juga beberapa. Juki ini kapan ada rencana bikin? Ada. Kapan? Kapannya nggak tahu, kita kan bikin dulu aja ya Cing ya. Baru ntar kita cari jadwal tayang, kan jadwal tayang susah tadi kan. Iya. Tapi udah proses maksudnya? Lagi proses. Kita sebenarnya ada beberapa, ya, ada 2 animasi untuk tayang di OTT, 1 buat di bioskop juga. Jadi emang bikin banyak langsung kita animasi Juki ini. Dengan cerita yang berbeda-beda, dengan approach yang berbeda-beda gitu. Jadi film ketiganya juga lagi jalan. Kalau yang di bioskop sama yang Juki kemarin ada bedanya nggak? Yang bioskop sama yang Juki kemarin maksudnya gimana? Lo kan Juki udah bikin udah 2 film di bioskop. Ada perbedaannya nggak? Perbedaan antara 1 sama 2? Pasti ada perbedaannya. Kita kan banyak belajar di film pertama, karena film pertama semua baik gue maupun kru itu pertama kali bikin film animasi kan, untuk layar lebar. Jadi banyak pelajarannya, sehingga yang kedua sih gue ngerasa secara kualitas juga semakin meningkat sebenarnya. Tapi memang kita bergerak dengan budget yang terbatas, yang tidak seideal Jumbo lah, ibaratnya gitulah. Karena waktu itu kenapa kita di awal-awal si Juki bisa akhirnya jadi film animasi, karena kita ngelihat belum ada dulu film animasi yang sukses kan di era itu kan. Waktu itu kita mulai start bikin Juki pertama itu di 2015. Sehingga gue sebagai kreator, gue pengennya harus ada dong film animasi yang bisa paling nggak sukses lah secara komersil, supaya produser nggak kapok gitu. Sehingga gue harus bikin kompromi sama budget. Budgetnya harus masuk akal nih buat para produser, karena dulu supaya dia mau produksiin. Iya, supaya mau produksiin. Soalnya kalau enggak mereka juga nggak percaya sebenarnya sama awalnya sama film animasi gitu kan. Karena pertama film animasi yang tidak murah, kedua bikinnya lama. Lebih lama daripada bikin film live action yang mungkin hitung-hitungannya lebih gampang gitu kan. Sehingga gue harus kompromi dengan itu, sehingga mungkin kualitasnya tidak seideal yang gue mau, tapi menurut gue film pertama kita aja bisa nge-break industrinya gitu. Kita bisa masih lebih bagus lah dari One for All. Ya. Semoga bisa lebih bagus. Karena kita bikinnya lebih berproses ya. Iya, kita lebih bikin lama lah paling. Iya, 3 tahun, 4 tahun juga gitu cara kita bikin gitu sih. Sehingga yang pertama pun secara pendapatan oke. Sehingga waktu itu Falcon Pictures jadinya nggak kapok, malah lanjut bikin animasi banyak kan sekarang gitu ya. Juki kedua, terus mereka kemarin bikin Warkop, versi animasi, mereka sekarang bikin Panji Tengkorak, dan makin banyak animasi-animasi lainnya juga. Itu baru dari Falcon Pictures. Belum dari PH-PH lainnya yang waktu itu mulai bikin lagi, Nusa waktu itu ya. Terus Visinema dengan Jumbonya, sekarang ada Garuda di Dadaku juga versi animasi. Dan harapannya makin banyak sih PH-PH yang berani masuk ke animasi. Sehingga kalau makin banyak yang berani, berarti kan produksinya meningkat.
Berarti lulusan-lulusan sekolah animasi nih kepake nih. Oke. SMK, universitas gitu, mereka jadi bisa benar-benar kerja di industri animasi lokal gitu. Ya, banyak ya SDM kita sebenarnya. Sebenarnya banyak, karena pendidikannya kan juga udah ada. SMK juga udah banyak animasi, tinggal di-convert aja gitu. Iya. Kalau animasi, kalau gue sebagai penonton ya, memang pertama kali yang gue nikmatin adalah kualitas gambarnya lah. Kualitas gambarnya awal merah putih One for All keluar juga orang pada concern sama gambarnya. Iya, betul. Habis itu baru nih kok ceritanya begini gitu. Betul. Jadi memang bikin gambar yang enak untuk dilihat, animasi itu hal yang pertama harus dipikirin ya. Iya sih, menurutku juga gitu sih. Tapi kenapa Roblox yang begitu doang juga laku orang? Roblox tapi game. Iya, maksudnya karena kalau game kan kita mengalami kan. Ada interaksi. Beda kan. Pengalaman menonton sama pengalaman main game beda dong. Oke. Karena kalau pengalaman main game berarti kita ada tantangannya, kita yang mengerjakan sendiri gitu ya. Terus kita interaksi, ketemu teman baru di Roblox. Itu pengalaman yang berbeda lagi sih menurut gua. Kadang-kadang nggak harus selalu visual yang keren banget. Kadang-kadang kalau bisa deliver dengan cerita yang menarik, eksekusi. Jadi bukan visual yang bagus tapi eksekusi yang tepat. Gue selalu bilang gitu sih. Belum tentu visual bagus juga bisa ngedeliver cerita yang bagus. Tapi kalau eksekusinya tepat berarti kan visualnya sesuai dengan apa yang diceritakan gitu. Itu sih yang penting. Betul. Ya itu mungkin ya eksekusi yang tepat. Karena visual bagus, AI di mana kurang bagus sih. Tapi tetap aja kita ngeliatnya aneh ya. Aneh gitu. Benar. Karena nggak ada soulnya, nggak ada jiwanya. Eksekusinya nggak tepat ya. Kata yang tepat adalah eksekusi yang tepat. Betul. Bukan sekedar bagus ya. Betul. Kalau mau bagus, AI juga udah bisa bikin gambar bagus, mulus. Tapi kayak tetap kurang gimana gitu kalau AI. Nggak ada soulnya, nggak ada jiwanya. Karena kan dibuat sama robot. Dibuat sama mesin kan, bukan benar-benar tangan manusia kan. Tapi bisa nggak kalau menurut lo itu jadi ancaman AI? Satu saat nih, ini kan ya baru-baru, ya bukan baru-baru banget sih. Tapi kan perkembangan juga akan membuat dia semakin bagus, semakin bagus ya. gitu. Sepertinya iya sih, kalau ancaman mungkin iya, tapi gue selalu percaya kreativitas manusia itu, kreativitas adalah cara kita bertahan hidup. Maka kalau nanti semua orang bisa bikin visual sebagus AI, justru yang tertangan manusia lah yang akan lebih berharga, karena semua orang bisa bikin kok yang sebagus itu. Yang bervalue nanti, yang punya nilai malah justru yang nggak bisa AI bikin, ya kan? Nah, makanya ketika kita punya karya yang lebih unik, bahkan nanti mungkin jangan-jangan yang makin dihargain lukisan-lukisan yang manual gitu ya. Karena semua orang udah makin bisa bikin gambar digital yang bagus. Sama message sih, kadang kalau kita bikin langsung, message-nya itu bisa lebih tersampaikan. Kayak jiwa ya, sebenarnya soul-nya ya. Dan gue yakin makin kesini pasti penikmat, penonton, pembaca tuh bisa ngerasain yang mana konten dibikin dengan secara manual, lewat manusia sama AI itu pasti beda deh. Pasti berasa. Walaupun mungkin AI akan makin lebih bagus. Atau yang penikmat juga nggak bisa ngejelasin kenapa rasanya beda gitu. Iya, betul. Tapi gue selalu percaya gini sih, Cing. AI itu kalau jadi full AI terus outputnya juga AI mungkin nggak akan berasa jiwanya. Tapi kalau AI menjadi tools buat ngebantuin di tengah-tengah produksi, itu menurut gue justru jadi ngebantu. Tapi jangan outputnya jadi AI full. Beda kan? Kalau di dalam proses misalnya bikin animasi kita kan butuh proses, ada yang namanya ini teknis sedikit, in between, ngegambar detail-detailnya. Misalnya itu dibantu AI sedikit, tapi ntar outputnya tetap manusia yang ngerjain. Tapi jadi menurut gue AI itu bisa ngebantu industri sebagai alat bantu, bukan sebagai alat membuat output. Ya, jadi tetap yang memang genuine buatan orang itu akan tetap dicari ya. Harusnya sih kayak gitu ya. Kayak musik aja sih sebenarnya ya. Walaupun lo bisa dengerin dimanapun, tapi begitu ada konsernya lo pengen nonton juga. Benar. Karena sensasinya beda. Benar. Dan selalu rame juga penontonnya ya. Benar. Sama seperti nonton di bioskop juga nggak bisa digantiin sama di OTT. Iya, benar. Walaupun kadang kan kita kebantu sama AI mungkin saat proses bikinnya kan. Misalnya kita lagi mau brainstorming, aduh mau bikin cerita apa ya? Ngobrol sama ChatGPT. Itu kan kita pakai AI juga sebenarnya. Tapi kita yang memilih ceritanya mau gimana, terus kita modif lagi. Nah, itu tetap tangan manusia. Jadi AI menurut gua akan oke kalau jadi alat ngebantu kita di awal-awal. Dalam sebuah prosesnya. Tapi outputnya menurut gua harus, kalau dengan lewat tangan manusia akan lebih genuine rasanya. Di ini, lo ada terbantu gak sama AI nih? Di sini? Di Juki? Nggak terlalu banyak sih kalau di Juki. Tapi kadang-kadang gua menggunakan AI untuk brainstorming aja. Jadi lagi
Oh enggak, ya kita konsultasi ke Jepang kan butuh terjemahan, lebih cepat kan terjemahin pakai AI daripada harus satu-satu kan. Ini kan gue translate semua bahasa ini ke Jepang supaya mereka bisa baca kan, orang-orang Jepang ini kan. Nah itu kita pakai AI buat nge-translate-nya doang. Padahal lo kirim ke sana juga sama dia pakai bisa AI juga, kan bisa juga pakai AI juga cepat. Cuma ya udah kita sekalian aja kita. Enggak, tapi untuk brainstorming memang itu membantu ya. Lumayan kebantu. Jadi supaya kita lebih apa sih ada ide-ide menarik nggak sih buat kita ambil dikit-dikit? Ya, itu sih ngebantu sih. Kayaknya sekarang juga di entertainment juga tim produksi semua. Banyak yang pakai ChatGPT buat nyari-nyari ide kan sebenarnya kan. Tapi kan keputusan untuk ide itu ntar gimana tetap di kita gitu kan. Modifikasinya tetap di kita gitu. Nggak mungkin juga sekali nanya abis itu lo pakai jawabannya. Kayaknya ada juga yang bikin kayak gitu. Sepertinya ada. Cuman kan ntar bisa kelihatan juga lama-lama. Atau bahkan sekarang gue lihat suka ada orang bikin konten bikin skrip, emang bilang dia bikin skrip dari AI, terus didialogin jadi lucu kan. Nah, itu jadi konten juga bisa sih sebenarnya. Oh, iya. Ya, tapi memang kita tidak bisa tidak ikut perubahan. Kita harus ada di perubahan itu ya. Iya sih, harus bisa beradaptasi sih. Harus bisa beradaptasi ya. Kalau enggak ya kita kelindes sama perubahan. Betul sekali. Oke, terima kasih Faza. Terima kasih Cing Abdel. Blackjack ini sesuai dengan harapan, bisa membuka kesempatan untuk para komikus yang lain. Yes, itu sih harapannya sih. Kerjasama collab sama negerinya komik ya. Betul. Negerinya mangga. Negerinya mangga, betul. Oke Faza, sehat selalu ya. Terima kasih Cing Abdel. Oke, sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu-tamu berikutnya.